Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan hasil tugas saya pengembangan instrumen tes dan non-tes mata pelajaran informatika di SMK Muhammadiyah di Tasikmalaya, jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Baik, di sini saya akan menjelaskan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang dipilih dalam pengembangan instrumen ini adalah CP mata pelajaran informatika untuk jenjang SMK, khususnya kelas 10. CP tersebut menekankan kemampuan peserta didik dalam memahami konsep dasar informatika, literasi digital, serta etika penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Pemilihan CP ini juga didasarkan pada karakteristik peserta didik jurusan teknik kendaraan ringan yang tidak hanya membutuhkan keterampilan teknis otomotif, tetapi juga kemampuan menggunakan teknologi informasi secara tepat. Di era digital ini, peserta didik SMK dituntut mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran, pencarian informasi, dan kesiapan kerja. CP ini juga mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oleh karena itu, pengukuran capaian pembelajaran tidak cukup hanya menggunakan tes tertulis, tetapi juga perlu dilengkapi dengan instrumen non-tes untuk mengukur sikap dan etika digital peserta didik. Dengan memilih CP ini, instrumen yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan gambaran utuh tentang pencapaian kompetensi peserta didik dalam pembelajaran informatika. Selanjutnya, penjelasan CP dan TP. TP dan konsep instrumen. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi akhir yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Untuk dapat diukur secara konkret, CP perlu diturunkan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih spesifik dan operasional. Tapi inilah yang kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan indikator dan instrumen evaluasi. Konsep instrumen yang dikembangkan dalam penelitian ini terdapat dua jenis, yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tes ini digunakan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik, seperti pemahaman konsep literasi digital dan etika penggunaan teknologi. Sementara itu, instrumen non-tes digunakan untuk mengukur aspek afektif, khususnya sikap tanggung jawab dan etika digital peserta didik. Dengan menggabungkan instrumen tes dan non-tes, evaluasi pembelajaran menjadi lebih komprehensif. Guru tidak hanya mengetahui sejauh mana peserta didik memahami materi, tetapi juga bagaimana sikap dan perilaku mereka dalam menggunakan teknologi informasi. Konsep inilah sejalan dengan kurikulum merdeka yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Penurunan CP menjadi tujuan pembelajaran. Penurunan CP menjadi tujuan pembelajaran dilakukan agar kompetensi yang bersifat umum dapat diukur secara lebih spesifik. Proses penurunan ini dilakukan dengan menganalisis kata kerja operasional yang terdapat dalam CP. Kemudian merumuskan menjadi TP yang terukur dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik kelas 10 SMK. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan antara lain mencangkup kemampuan peserta didik dalam menjelaskan pengertian literasi digital, mengidentifikasi juga contoh perilaku etis dalam penggunaan teknologi, serta menerapkan etika digital dalam aktivitas pembelajaran sehari-hari. Setiap TP dirancang agar dapat diukur melalui instrumen evaluasi yang jelas dan objektif. Dengan adanya TP yang jelas, penyusunan kisi-kisi instrumen menjadi lebih terarah. Setiap butir soal atau pernyataan dalam instrumen benar-benar mengukur tujuan pembelajar yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk menjamin kesesuaian antara tujuan, proses pembelajaran, dan evaluasi yang dilakukan. Gambaran umum instrumen tes dan non-tes. Instrumen yang dikembangkan terdiri atas dua jenis, yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tes berupa soal pilihan ganda sebanyak 15 butir yang digunakan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik. Soal-soal tersebut disusun berdasarkan kisi-kisi mengacu pada tujuan pembelajaran dan level kognitif peserta didik. Instrumen non-tes berupa angket sikap dengan skala Likert yang terdiri atas 15 pernyataan. Angket ini digunakan untuk mengukur aspek afektif khususnya sikap tanggung jawab dan etika digital peserta didik dalam pembelajaran informatika.
Kombinasi instrumen tes dan non-tes ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang pencapaian kompetensi peserta didik. Evaluasi tidak hanya menilai yang diketahui peserta didik, tetapi juga bagaimana sikap mereka dalam memanfaatkan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Selanjutnya, indikator dan kisi-kisi instrumen. Indikator pembelajaran disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Indikator berfungsi sebagai penanda ketercapaian TP dan menjadi dasar dalam penyusunan kisi-kisi instrumen. Setiap indikator dirancang agar dapat diukur secara objektif melalui butir soal dan pernyataan angket. Kisi-kisi instrumen memuat beberapa komponen penting, yaitu indikator, materi pokok. Kisi-kisi instrumen memuat beberapa komponen penting, yaitu indikator, materi pokok, level kognitif, bentuk soal, dan nomor soal. Dengan adanya kisi-kisi, penyusunan instrumen menjadi lebih sistematis dan terarah. Kisi-kisi juga berfungsi untuk menjamin keterwakilan materi dan kesesuaian antara tujuan pembelajaran dan instrumen evaluasi. Setiap butir soal yang disusun dapat ditelusuri keterkaitannya dengan indikator dan TP yang diukur. Selanjutnya, level kognitif dan bentuk soal. Level kognitif yang digunakan dalam instrumen tes mengacu pada taksonomi Bloom, khususnya level C1 hingga C4. Level C1 digunakan untuk mengukur kemampuan mengingat, C2 untuk memahami, C3 untuk menerapkan, dan C4 untuk menganalisis. Pemilihan level kognitif ini disesuaikan dengan karakteristik peserta didik kelas 10 SMK. Bentuk soal yang digunakan adalah salah satu pilihan ganda karena mudah dianalisis dan objektif dalam penilaian. Dengan variasi level kognitif ini, instrumen tes mampu mengukur kemampuan peserta didik secara lebih komprehensif, tidak hanya pada aspek hafalan, tetapi juga pemahaman, penerapan, dan konsep. Selanjutnya, proses dan pelaksanaan uji coba instrumen. Uji coba instrumen dilakukan kepada 30 peserta didik kelas 10 TKR 1 SMK Muhammadiyah Tasikmalaya. Uji coba dilaksanakan secara daring menggunakan Google Form atau GFORM untuk memudahkan pengumpulan data dan mengurangi kesalahan pencatatan. Peserta didik diberikan waktu sekitar 45 menit untuk mengerjakan instrumen tes dan mengisi angket non-tes. Seluruh peserta didik mengisi instrumen secara mandiri dan terpantau oleh guru dan oleh saya. Data hasil uji coba yang terkumpul kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis butir soal, analisis kualitas distraktor, serta perhitungan reliabilitas instrumen. Ringkasan analisis butir dan reliabilitas. Hasil analisis butir soal menunjukkan bahwa sebagian besar butir soal berada pada kategori baik dan cukup, dengan tingkat kesukaran dan sedang daya pembeda yang memadai. Beberapa butir soal dinyatakan perlu revisi karena distraktornya kurang berfungsi. Hasil analisis reliabilitas instrumen non-tes menggunakan Alpha-Cronbach menunjukkan nilai sebesar 0,87 yang termasuk kategori reliabilitas tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen memiliki konsistensi internal yang sangat baik. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa instrumen tes dan non-tes yang dikembangkan layak digunakan sebagai alat evaluasi pembelajaran informatika. Instrumen ini mampu mengukur aspek kognitif dan afektif peserta didik secara valid dan reliable. Terima kasih, segitu saja hasil presentasi saya dan dari hasil pengujian saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.